Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Profesor Dr. Bambang Ibu Wanita, Bapak Dekan dan para pembahas Profesor Dr. Joko dan Profesor Dr. Jenny Malik. Ini prosesnya begitu panas. Jadi nanti ini anggap paparannya kelompok ini. Dan juga kepada moderator, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terutama saya terima kasih atas nama pimpinan Angkatan Laut kepada Universitas Hangzhou, Universitas Indonesia. Anak-anak kepala belum setback kembali karena baru minggu lalu baru wisuda Universitas Hangzhou. Dan kelihatannya mungkin jet lag karena sebelum wisuda dari di Hangzhou itu saya baru satu hari sampai dari penugasan di luar negeri di Eropa dalam rangka komisioning kapal hidrografi. Baik, dari permintaan yang diberikan ke saya untuk menyampaikan kuliah umum dengan materi budaya maritim. Walaupun dalam hati itu ada pertanyaan sendiri, seperti apa sih budaya maritim itu? Yang saya cari dari referensi manapun tidak ada yang menjelaskan budaya maritim ini, tidak ada. Tapi setelah saya konsultasi dengan teman, kebetulan ada teman yang kita bisa memberikan saran, membuka, membedah apa sih yang dimaksud. Kata teman itu paling gampang, budaya maritim itu dipenggal kata per kata saja. Karena budi berarti itu jelas paling gampang. Karena orang Indonesia itu senang menyingkat, itu menjadi budaya. Maritim, menurut dokter yang di depan ini, Dr. Paumanan, itu sesuatu yang berhubungan dengan laut. Nah, kalau kita sambung budaya maritim ini adalah berarti budaya manusia yang selalu berhubungan dengan laut, gitu kan. Lah kalau begitu kan semua ilmu jadinya jadi di bawah budaya maritim, gitu kan. Jadi kalau menurut saya ini, harapan saya ini suatu hal yang positif bagi dekan ilmu budaya. Kalau dijadikan Fakultas Ilmu Budaya Maritim, maka semua ilmu ada di bawah fakultas ini menurut saya. Yang kedua, bahwa saya sendiri mengalami apa yang disampaikan dari dekan. Saya berasal dari daerah yang hubungan dengan lautnya tidak ada. Saya berasal dari Bandung, berasal di daerah tempat pendidikannya Kopassus waktu jajan, boro-boro bersentuhan dengan laut, gitu ya. Namun karena perjalanan hidup, bahwa saya kemudian masuk jadi angkatan laut. Dan kalau tadi disampaikan oleh moderator, memang akhirnya hampir 25 tahun itu di kapal, keliling Indonesia, keliling dunia, karena harapan ataupun promosi yang masuk angkatan laut itu adalah join the Navy to see the world, artinya bergabunglah dengan angkatan laut untuk melihat dunia. Dan alhamdulillah sampai saya kolonel itu sudah mengelilingi 5 benua. Ini berkat perjuangan laut. Jadi kalau ada dari rekan-rekan dari audien ingin melihat dunia, masuk angkatan laut. Minimal itu lihat global saja dulu. Sampai mengelilingi pasti akan mengelilingi beberapa kali, silakan. Tapi ada satu harapan, karena Dr. Ali Akbar juga sering mengajak saya ke Gunung Padang. Ternyata begitu juga Padang yang usah kecil hati, karena sebenarnya nenek moyangnya orang Sunda itu orang laut. Salah satu contoh adalah Gunung Tangkuban Perahu. Saking bosennya orang Sunda, perahunya dibalikin gitu. Jadilah di Tangkuban Perahu. Baik, jadi itu mengantar untuk kita
saya memberikan kuliah umum ini berkaitan dengan budaya maritim dari perspektif TNI Angkatan Laut. Jadi kembali pada tadi bahwa memang ternyata kalau saya lihat maritim culture, ternyata disiplin ilmunya banyak. Selain berkaitan dengan masalah arkeologi, yang kedua juga masalah teknologi, yang ketiga berkaitan dengan transportasi, keempat mengenai sosial lain, yang ketiga mengenai landscaping sendiri, yang kelima itu berkaitan dengan napal strategi. Nah mungkin ini saya akan berkaitan instalasinya budaya maritim dari peristiwa Angkatan Laut berkaitan dengan napal strategi sebenarnya. Yang lain-lain kalau berkaitan dengan arkeologi maritim ada ahlinya, sosial budaya ada ahlinya juga sebelah kiri saya ini. Kalau berkaitan dengan sosial, hanya dari apa yang saya sampaikan ini adalah suatu pemahaman saya berdasarkan pada pengalaman di Angkatan Laut. Yang kedua, pengalaman berinteraksi dengan kawan-kawan negara lain dan pengamatan saya pribadi selama penulisan di Angkatan Laut. Yang pertama adalah kita ketahui bahwa Pak Presiden kita, Presiden Jokowi itu menyampaikan sesuatu yang betul-betul menurut saya spektakuler dari pemikiran yang disampaikan pada saat pelantikan beliau di DPR. Satu kalimat tadi disampaikan oleh Bapak Dekan, jalan seriba aja yang mana. Walaupun itu ada sedikit perbedaan dalam konteks statement Indonesia ini. Kalau Presiden mengatakan di laut justru kita jaya, tapi kalau Angkatan Laut adalah justru di laut kita jaya. Memang disitulah sedikit ada perbedaan, tapi disitulah memang seorang pemimpin harus menyatakan dimensinya dulu, baru aktivitasnya. Kalau Angkatan Laut aktivitasnya dulu, baru medianya. Di situ sebenarnya pintar Presiden kita dalam konteks penyampaian mengenai jalan maritim. Dan kita juga mengetahui, sadar bahwa kita berada di wilayah yang berdasarkan pulau-pulau kepulauan Indonesia yang kita juga sama-sama mengetahui bahwa bertiganya itu terdiri dari lautan. Dan mohon maaf kalau kita orang Muslim, di Al-Quran itu sendiri kata-kata baharu itu adalah 2/3 dari daratan sebenarnya. Jadi mungkin Indonesia itu juga sudah dari amanat Tuhan kali ya, bahwa 2/3-nya itu terdiri dari lautan, 1/3-nya adalah daratan. Dan tentu saja bahwa dari apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi mengenai poros maritim dunia itu merupakan suatu visi konseptual yang harus kita jabarkan dalam konteks implementasi, baik konteks implementasi di pemerintahan maupun juga konteks implementasi di lingkungan yang paling bawah adalah pembangunan karakter bangsa. Tadi disampaikan oleh Bapak Dekan mengenai 5 pilar dari visi maritim Presiden Jokowi. Yang pertama adalah budaya maritim, yang kedua sumber daya maritim, yang ketiga berkaitan dengan sumber daya laut, diplomasi maritim dan pertahanan maritim. Ini nanti kalau saya akan bedah di akhir, kita bisa sandingkan dengan elemen seapower daripada Atemahan. Kalau seapower Atemahan ini yang menjadi salah satu rujukan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut. Dari apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini sebenarnya sebuah hal yang sangat kental yang harus kita lakukan ke depan, bagaimana implementasi pembangunan maritim Indonesia ke depan. Yang menurut saya yang paling harus kita mulai gali adalah pembangunan sumber daya manusia. Selanjutnya mengenai budaya maritim tadi sudah saya sampaikan hal yang mungkin menjadi salah satu terminologi mengenai budaya maritim. Salah satunya disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah mengenai revolusi mental. Revolusi mental ini banyak pendapat di media massa yang menurut saya terlepas daripada revolusi mental harus direvolusi atau nanti berevolusi. Yang paling penting adalah sebenarnya ada keterkaitan dengan
bagaimana kita membangun kembali jati diri maritim Indonesia. Yang kedua, karakter maritim apa saja yang harus kita kembangkan, harus kita gali. Karena pada dasarnya kita tidak mungkin dikeluarkan dari realita kita hidup di negara yang berbentuk kepulauan. Dan dari statistik bahwa Indonesia dibangun dengan kurang lebih 756 suku bangsa dengan 500 bahasa, dan bahasa yang digunakan oleh lebih dari 1 juta orang yang tidak banyak. Yang lainnya bahasa saat ini akan sedikit demi sedikit itu akan punah. Nah, sebenarnya dari kondisi tersebut, kalau kita lihat dengan budaya maritim, termasuk juga bagaimana karakter kemaritiman Indonesia dari sisi elemen sumber daya manusia, kita melihat bahwa dari jumlah hari sensus yang saya sampaikan ini adalah 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah 237 juta. Tetapi dari Biro Pusat Statistik yang menggeluti di bidang kemaritiman itu hanya 2.313.006 orang, nah, termasuk di dalamnya angkatan laut. Jadi kalau dikurangi angkatan laut ini tinggal dikurangi 70.000. Nah, jadi sebenarnya kita sangat ironis sebagai negara kepulauan ataupun kita membuat statement mengenai negara maritim, tetapi pelaku dari Bank Indonesia yang bergelut di bidang maritim hanya 1%. Tapi kalau yang berdebat di bidang maritim dengan hingar-bingar poros maritim sekarang ini juga paling banyak sekarang di media sosial, kemudian di koran. Tetapi pelaku sendiri itu nggak banyak, hanya 1%. Ini memang yang mungkin saya bilang untuk moderator sangat menyedihkan. Tapi mudah-mudahan UI termasuk yang 2.336 itu tadi, artinya termasuk berada di ruangan ini. Artinya sebagai orang yang memiliki kepedulian terhadap kemaritiman. Oleh sebab itu ada pertanyaan mendasar yang akan kita sampaikan dan akan kita bahas dan diskusikan. Mengapa hal ini sampai terjadi? Yang kedua, mengapa Indonesia yang harusnya didiami oleh orang yang berwatak maritim pada kenyataannya justru tidak memiliki budaya maritim, bahkan mempertahankan dan menjalankan cara hidup agraris. Dari pertanyaan ini banyak yang berpendapat dari para sejarawan bahwa akibat kejayaan Belanda 350 tahun, ada yang ini juga Belanda menjajah 350 tahun atau 340 tahun, angkanya diperdebatkan. Padahal yang paling penting bukan angkanya, tapi lamanya itu yang hampir 350 tahun. Itu yang kemudian akan memberikan warna terhadap kehidupan sosial bagi Indonesia. Kemudian juga kalau kita lihat dari beberapa pendapat yang saya sampaikan dari Youth Posting bahwa mengenai budaya organisasi culture yang menjadi rujukan dalam rangka penelitian di bidang budaya organisasi, bahwa ada beberapa indikator yang menjadi elemen untuk penelitian. Tetapi yang saya sampaikan di sini adalah yang menurut saya mengenai abstention avoidance. Ini yang adanya adalah keengganan melakukan sesuatu pekerjaan yang belum pasti. Walaupun kita seringkali dihadapkan dengan statement yang pasti itu adalah perubahan. Perubahan itu yang pasti. Kalau di militer itu jelas. Jadi setiap hari pasti berubah. Sekarang di berbagai kita lebih kamaya. Dan berdasarkan dari penelitian Foxil tersebut bahwa Indonesia itu UAI-nya adalah di peringkat 8 terendah dari 23 negara yang disurvei. Jadi uncertainty avoidance ini adalah penolakan terhadap ketidakpastian yang merupakan tingkat toleransi masyarakat terhadap ketidakpastian itu sendiri yang bersifat ambiguitis atau gaman, dan masyarakat akan cenderung mengurangi situasi yang tidak pasti itu dengan keraguan-keraguan, dan biasanya juga
fenomena ini saya sampaikan karena kalau saya melihat bahwa untuk bertugas di laut, bekerja di laut, itu pasti akan selalu terpisah dari keluarganya, terpisah dari lingkungan untuk kemudian beraktivitas di laut. Saya sendiri bertugas di kapal, itu berlayar kadang-kadang kalau zaman dahulu kala, era-era tahun 80-an, kita ini kalau berlayar keluar dari Bangkalan, dari pangkalan utama, Surabaya, kalau bisa itu 6 bulan. Nah, kalau 6 bulan, biasanya kita pulang, itu kadang-kadang anak tidak tahu kalau ini bapaknya. Jadi kadang-kadang kita mau ngelonjeng anaknya lari, gitu kan. Tapi untuk istri ibunya malah masih tahu kalau ini suaminya. Jadi itu kondisi. Yang kita lihat sekarang, orang bekerja di pengeboran, paling sedikit itu 1 bulan. Orang yang menangkap ikan paling sedikit dia 3 bulan. Orang-orang Vietnam, Thailand, Taiwan, Jepang, itu rata-rata dia keluar dari negara ini sampai 1 tahun. Kita, orang perikanan kita, ini seringkali menjadi hal yang dilematis. Ada aturan dari pemerintah kita bahwa APK penangkap ikan yang tidak sama dengan asing, minimal APK kita adalah 30%. Pada kenyataannya kalau jumlah APK 40, pasti isinya cuma 2. Berangkat dari nangkap ikan, pulang lagi yang 2 tidak bawa balik lagi. Akibatnya orang asing lagi. Memang kalau saya berefleksi pada hasil penelitian ini adalah memang bahwa kita sudah melihat bahwa karakter maritim itu harus memberikan satu keikhlasan untuk membagi hidupnya dia itu ada kesentuhan dengan laut itu kan, mengenalkan keluarganya, anak istrinya, itu pasti. Jadi dari contoh tersebut memang bahwa membentuk karakter maritim itu tidak harus kita memiliki satu kebanggaan bersentuhan dengan laut itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Kita juga melihat bahwa dalam sejarah kita melihat bahwa nelayan Bugis itu sampai ke Madagaskar. Itu jelas bukan perbuatan yang tidak disengaja. Saya kira itu berlaku kegiatan yang disengaja karena memang karakter jiwa maritim. Karena salah satu dari jiwa maritim adalah selalu outlooking, selalu melihat keluar. Yang kedua adalah future oriented, selalu berorientasi pada masa depan. Ini yang menjadi bagian daripada hal yang perlu kita teliti lebih lanjut adalah keinginan untuk melakukan perbuatan yang tidak pasti. Karena memang tantangan di laut itu hari ini damai sentosa alam jam 5 sore itu sudah langit cuaca sudah babak belur gitu kan. Sehingga kadang-kadang kalau sudah di kapal sudah harus belajar dengan ilmunya orang Bugis. Jadi kalau sudah mulai ombak berbuih putih, kemudian mendung, ini sudah umum kita kalau ada cumulus nimbus. Kemudian juga kalau langit sudah mulai seperti bulu ayam gitu, lebih baik kita cari pulau yang terdekat dan warung yang terdekat supaya kita yang cuaca bisa makan juga gitu. Jadi oleh sebab itu bahwa karena sifat aktif di laut bahwa berbeda dengan daratan, bahwa laut memiliki permukaan yang sama, kemudian juga labil, penuh tantangan, membutuhkan ketekunan, laut tempat terbuka, tetapi juga adalah laut memberikan ruang inovasi dan laut tidak bisa dipagari ataupun dibentengi. Oleh sebab itu memang kekerabatan di laut itu sebenarnya cukup tinggi. Makanya untuk angkatan laut sering muncul namanya atau istilah Seaman Brotherhood, jadi persahabatan bersama pelaut. Kalau perang di laut itu sama, kalau kita tembak-tembakan musuh tenggelam, ya ditolong juga biasanya. Habis itu dikasih makan lagi, maka kemudian kita masukin penjara. Ya. Saya mengutip dari pernyataan Profesor Romi Dauri bahwa budaya maritim itu ditandai oleh pengaruh dan saling ketergantungan masyarakat kita dengan laut dan air.
air dalam tempat kecilnya. Bahwa pada masa lalu bahwa memang munculnya perdagangan-perdagangan itu merupakan karena kebutuhan, dan memang kalau saya boleh berpendapat itu agak sedikit di luar dari para peneliti. Kenapa sih orang dulu itu senang di laut? Karena saya yakin zaman dulu, mudah-mudahan jadi penelitiannya Dokter Ali Akbar. Kalau dulu itu kan penduduk itu migrasi itu berada pada tepian pantai. Nah, kenapa dulu mungkin di daratan dulu bersih? Karena penuh binatang, ada gajah, ada harimau, ada segala macam. Jadi orang masih dari pinggir-pinggir mungkin ke tengah, gitu kan. Sehingga memang perkembangan dari zaman-zaman dulu ke sekarang itu memang adalah karena pergeseran daripada faktor kebutuhan hidup, ruang hidup. Dulunya dari pesisir pantai, kemudian agak ke tengah, karena mulai hutan digunduli. Apalagi sekarang sampai puncak gundul, banjir Jakarta, di Surabaya gunung-gunung Penanggungan, gunung Merbabu gundul, ya banjirnya bagian kemana-mana. Selanjutnya juga yang perlu kami sampaikan adalah mengenai tradisi kebaharian atau kepelautan yang luntur kemudian bergeser oleh adanya kolonialisme tersebut. Dan yang perlu saya sampaikan mengenai life ekspektasi atau harapan hidup, ternyata pada saat dulu itu hanya kurang lebih harapan itu 44 tahun. Kalau dengan sekarang justru lebih baik lagi. Pada 2012 harapannya itu sudah 70 tahun lebih. Ya, sudah perbaikan ekonomi dan sebagainya. Ada yang kemarin di TV, ada ibu-ibu, nenek-nenek karena cita-cita ingin terjun di masa ulang tahunnya ke-91 ikut tunjukkan, tapi digendong kemana ya. Nah, kalau kita lihat dengan life ekspektasi tersebut, maka sebenarnya kita selama kurun waktu penjajahan 350 tahun itu kurang lebih 12 generasi yang mungkin bahwa karakter kemaritiman, budaya maritim, sini-sini posisi itu hilang ya, karena kita sudah 12 generasi saya kira sudah hilang lupa. Kalau dulunya neneknya tahu menangkap ikan, masak ikan, sekarang udah nggak ada. Malah sekarang sangat ironis, saya kira mungkin di antara kita tidak akan pernah tahu kalau disodori gambar ikan itu ikan namanya apa, pasti nggak tahu. Yang paling tahu adalah gurame, lele apalagi, terus ikan patin. Ya. Karena ikan patin ini adalah ikan yang paling gagah berani di sungai yang polusinya tinggi. Karena rumah saya di pinggir Citarum, para penambang itu hanya berani berternak ikan patin, lainnya mati semua. Ikan patin itu hidup. Tapi saya sering ke Seloroh, jangan-jangan nanti makan ikan patin malah polusinya masuk tubuh kita juga. Jadi saya kira dengan 12 generasi ya tidak asumsi saya bahwa hilang gitu karakter kemaritiman karena penjajahan. Selain karena tadi yang disampaikan pada hasil penelitian adalah keraguan untuk bertugas bekerja di laut karena tadi tantangan begitu banyak dan sebagainya. Selanjutnya kalau kita menggali dari kebesaran maritim Indonesia, saya kira tidak perlu dilakukan lagi bagaimana Sriwijaya menguasai jalur dua perdagangan laut Selat Malaka. Persoalannya kalau saya baca sejarah Sriwijaya itu pada saat berdirinya kemudian juga dapat informasi kemudian kapal melewati Selat Malaka, kemudian ada inisiatif bagaimana kita mengendalikan Selat Malaka. Ujung-ujungnya bagaimana membangun kapal, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan pihak-pihak yang sebelumnya seperti kerajaan dan India, Chola dan sebagainya. Nah, ini dengan kapal itu Sriwijaya bisa menguasai Selat Malaka dan menguasai perdagangan di daerah Asia Selatan. Selanjutnya juga adalah kebesaran yang terjadi pada zaman Imperium Majapahit. Ini saya kira sering mengatakan kita bahwa luasan wilayah kedaulatan Indonesia juga dipengaruhi dari luasan yang dicapai pada saat Imperium Majapahit minus Malaysia dan Filipina. Walaupun ada beberapa peninggalan di Filipina dan juga di
Malaysia yang sebelumnya mengakui imperium ataupun dinasti dari kekuasaan Majapahit. Dan kalau dilihat bahwa Majapahit menguasai atau memberikan pengaruh untuk merealisasikan sumpahnya Gajah Mada, tidak mungkin tanpa kapal. Masa berenang nggak mungkin. Tetapi saya pernah dengan Profesor Judi, Pak Profesor, kita Gajah Mada itu ataupun Majapahit bangun kapalnya kemana? Nah ini juga menjadi penelitian UI mungkin ke depan. Di mana Majapahit membangun kapal, gitu kan? Karena biasanya budaya ataupun keahlian itu akan terpelihara terus-menerus karena DNA. Contohnya mengenai pengrajin patung di Terbulan di daerah Suko sampai sekarang terpelihara. Kemudian di Prambanan. Tapi untuk kapal kita hanya bisa menunjuk Tegal, Pekalongan, kemudian di Bugis, Makassar, Palumpur, daerah selatan, kemudian Tanjung Balai Asahan. Tapi selain itu mungkin kita belum bisa memastikan di mana Gajah Mada ataupun Majapahit membangun kapal. Karena kapal adalah sebagai tool untuk melaksanakan strategi penguasaan di laut. Selanjutnya mengenai budaya maritim dari perspektif angkatan laut. Kalau dari sejarah saya kira di sini di FUB ini sudah banyak pakar sejarah. Kita melihat budaya maritim dari perspektif angkatan laut. Dari perspektif angkatan laut bahwa dari sejak berdirinya angkatan laut, BKN Laut, kemudian ada TNI Laut, kemudian bergabung dengan TNI, kemudian ABRI dan TNI, bahwa perspektif TNI Angkatan Laut terhadap laut yang pertama adalah laut sebagai media pemersatu bangsa untuk membentuk kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara. Yang kedua sebagai media berhubungan. Ini jelas mungkin kalau hubungan antar pulau tidak ada sebagai alat toolnya berhubungan ataupun tidak ada connectivity antar suku antar pulau baik dalam rangka distribusi komoditas maupun juga hubungan sosial. Yang berikutnya adalah laut sebagai penyedia sumber daya alam. Nah ini yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah sekarang. Bagaimana potensi sumber daya alam ini menjadi salah satu penyumbang kesejahteraan rakyat. Yang keempat adalah laut sebagai media pertahanan dan keamanan. Itu jelas bahwa terutama dengan meratifikasi UNCLOS 82, laut kita bertambah 5,8 juta kilometer. Oleh sebab itu bahwa kita tidak harus memiliki angkatan laut yang kuat yang segani minimal di kawasan regional Asia. Kemudian juga bahwa laut adalah merupakan media untuk membangun pengaruh terhadap negara lain. Kita sering menggunakan angkatan laut untuk memberikan pengaruh atau dalam rangka memberikan dampak penangkalan. Tahun 85 kita mempunyai armada yang cukup besar untuk Filipina. Pada waktu itu aku melaksanakan KTT di Manila. Karena saya krisis di Filipina, kita menggerakkan armada kapal perang yang cukup besar. Dan kekuatan angkatan laut itu menjadi barometer sebenarnya bagi kesejahteraan negara itu sendiri. Karena memiliki angkatan laut itu membutuhkan biaya besar. Jadi perlu saya sampaikan dalam forum ini, kalau kita memiliki kapal korvet dengan anak buah 100 kapal, 100 buah, 100 orang, kemudian bahan bakar kita per hari itu 20 ton. Nah 20 ton kali harga bahan bakar sekarang itu berapa kali satu bulan operasional itu paling tidak sudah sekian ratus miliar. Itu mahal. Nah kalau kita dituntut operasi dalam satu hari itu 50 kapal, tinggal hitung aja uang. Dan kita juga mengetahui bahwa anggaran negara APBN untuk periode ini masih memfokuskan pada kepentingan pendidikan.
Selanjutnya dalam konteks budaya maritim dari Persatuan Angkatan Laut adalah merupakan suatu aktualisasi paradigma bangsa dalam aktivitas ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan berdasarkan ruang hidup negara yang memiliki laut dan samudra. Baik, nanti moderator. Terima kasih, Bu. Oleh karenanya bahwa peningkatan budaya maritim dapat dilakukan sejalan dengan peningkatan kapasitas ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan. Dan memang bagi Angkatan Laut, bahwa tugas-tugas mengenai peningkatan budaya maritim ini adalah sudah dilakukan oleh Angkatan Laut sejak berdirinya. Yang pertama bahwa dalam rangka pertahanan negara kita mendirikan Sekolah Angkatan Laut di Tegal pertama kali. Itu adalah mengangkat dari nelayan-nelayan jadi Angkatan Laut, kemudian masuk ke kapal perang. Itu satu proses daripada berdirinya Angkatan Laut. Jadi beberapa negara bahwa Angkatan Laut itu merupakan expeditionary proses dari Angkatan Darat. Namun karena perkembangan ruang hidup dan perbedaan daripada karakteristik medan tempurnya, Angkatan Laut menjadi satu matra sendiri. Kalau di Cina itu ada namanya People Liberation Army, ada People Liberation Navy, itu menjadi sama seperti dengan kita. Tapi mereka masih menjadikan itu bagian daripada pasukan Angkatan Darat. Selanjutnya mengenai tugas peranan Angkatan Laut, dan ini juga sering menjadi perdebatan. Tentara itu kan tidak boleh menertibkan hukum gitu ya. Tetapi di sini memang yang spesifik mengenai Angkatan Laut. Kalau menyitir apa yang disampaikan oleh Profesor Henwood tahun 1977 dalam bukunya mengenai Navy and Foreign Policy, memang Angkatan Laut itu memiliki 3 peran. Satu, peran militer, peran polisional, dan peran diplomasi. Kalau peran militer itu sudah jelas adalah fungsi tentara, situ fungsi militer dalam rangka pertahanan negara dengan berbagai kegiatan operasional untuk menghancurkan musuh. Tetapi untuk peran diplomasi itu menggunakan Angkatan Laut sebagai tool ataupun instrumen daripada politik luar negeri. Kalau kita pernah mendengar atau baca ada namanya gunboat diplomasi, artinya menggunakan kapal perang sebagai faktor penekan terhadap pihak lain. Seperti yang sampaikan saya tadi, kita pernah mengirim armada cukup besar ke Manila waktu itu karena situasi di Manila presiden tidak ada di sana, sehingga itu menjadi penekan untuk tidak terjadi sesuatu yang membahayakan kepala negara kita. Dan diplomasi role itu juga kita lakukan dalam konteks yang lebih soft. Contohnya adalah KRI Dewa Ruci. KRI Dewa Ruci ini adalah membawa diplomasi budaya. Jadi kalau para kadet di Taruna Akademi Angkatan Laut itu wajib menguasai seni atau tarian salah satu daerah Indonesia. Kalau zaman saya dulu tarian dari Aceh, kemudian setiap pelabuhan singgah ya walaupun brutal gratil tari Aceh, yang penting pokoknya orang gak akan tanya gitu kan. Tetapi kita sudah mengenalkan budaya kita di luar negeri. Memang ada instruktur dari tarian Aceh datang melatih. Tiap kadang berikutnya juga membawa budaya-budaya daerah, misalnya ada tapak gedang dari Sunda. Yang tampil di daerah juga menampilkan seni budaya tersebut. Itu yang di Angkatan Laut lakukan dengan Kemenpar dewasa ini adalah juga sebagai diplomasi budaya. Selain memanfaatkan kunjungan kapal perang baik di daerah regional maupun juga internasional. Selanjutnya yang menarik sebenarnya adalah peran Angkatan Laut yang berkaitan dengan penegakan hukum orang, atau juga adalah menjaga ketertiban, termasuk juga adalah memaksa pentaatan hukum. Memang ada beberapa istilah yang sering kita dengar. Satu adalah peran TNI Angkatan Laut dalam rangka polisionil, atau sebelumnya itu orang lebih kental adalah peran TNI Angkatan Laut dalam sebagai constabulary force, artinya pemaksaan pemantuan hukum negara tersebut. Kalau orang Inggris itu sering disebut namanya adalah Benin Rule. Benin Rule itu adalah memanfaatkan kapasitas Angkatan Laut dalam masa damai
damai untuk membantu pembangunan nasional. Kalau kita mungkin adalah biasa karena kita sering nasi campur ya penegakan hukum dipakai, pemaksaan pemantauan hukum kita pakai juga, membantu pembangunan nasional sebagai digunakan oleh Presiden Inggris Spending Operation juga kita adopsi karena kata kita sudah dipakai untuk membantu distribusi. Kemarin saya diminta dari Mentan untuk jadi distribusi traktor dari Surabaya ke Pontianak. Berikutnya lagi mungkin minggu depan diminta bantuan untuk mengirim alat-alat berat PLN karena Ternate Maluku sekarang mati lampu. Distributornya masih di Jakarta. Jadi kita melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Inggris, melaksanakan kegiatan by control, artinya kapasitas akan kalau bisa damai digunakan bagi kepentingan pembangunan nasional. Selanjutnya juga bahwa kita tidak mungkin lepas dari beberapa konsep kekuatan maritim yang juga disampaikan oleh Hugo de Groot pada abad 17. Inilah sebenarnya presiden saya ada mulainya kolonialisme untuk mendapatkan akses kepada sumber daya yang saat itu sangat dibutuhkan oleh bangsa di Eropa. Kita tahu bahwa Belanda di Indonesia walaupun bukan sebagai negara yang Indonesia sebagai VOC-nya, kalau di East Indies Company itu ke Indonesia dalam rangka penjanaan rempah-rempah. Ternyata pada zaman tersebut rempah-rempah demikian bermanfaat lebih mahal mungkin daripada emas. Kemudian juga selain rempah-rempah adalah kebutuhan lain yang diperoleh dari negara-negara jajahan atau koloni jajahan. Bahwa dari kebutuhan untuk ekspansi atau kolonialisme ini juga tidak lepas dari penggunaan kekuatan angkatan laut atau paling tidak adalah sarana untuk membawa alat-alat penguasaan. Saya merefer pada VOC sendiri dan saya pernah ke markas kunonya. Memang itu kan komunitas dagang, membeli kapal kemudian berangkat ke Indonesia. Karena VOC sendiri baru diambil oleh setelah Napoleon menguasai Belanda sekitar abad 18. Sehingga sering timbul di kita apakah Belanda menjajah sebagai suatu negara atau sebagai satu VOC. Kalau menurut saya kita dijajah sama Kadin gitu kan. Kan belum bagian negara, masih VOC, company. Jadi kita disebutkan dulu kan pasukan company gitu kan. Company itu kan karena kita ini paling gampang menyebut sesuai dengan lidah kita. Kalau company ya bilang company kan gitu kan. Dan tentu saja bahwa dengan kehadiran kolonialisme dan juga penggunaan kekuatan angkatan laut itu kan melahirkan suatu ekonomi maritim yang terjadi di dunia. Ini juga sebenarnya kalau kita lihat bahwa dalam perkembangan kekinian budaya maritim ini kalau misalnya cikal bakal kreasi manusia dengan alamnya. Amerika Serikat tidak mungkin dia merubah proses operasi dia dengan forward deployment untuk menguasai area lebih global dan menyerahkan pertahanan dalam negerinya kepada Coast Guard. Karena tadi itu bahwa ada penguasaan untuk membangun pengaruh yang harus dilakukan oleh Amerika Serikat dalam rangka sebagai mungkin polisi dunia dan sebagainya. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai beberapa elemen kekuatan maritim dari pemikir angkatan laut sebenarnya yang kalau kita sandingkan tadi dengan pilar maritim di dalam Korea yang disampaikan oleh Presiden kita bahwa ada 6 elemen penting dari kekuatan maritim dan kalau kita akan menyimak elaborasi sebenarnya dari sinilah kita akan membangun itu yang namanya budaya maritim. Yang pertama adalah berkaitan dengan geographical position. Itu sudah jelas kita itu kan berada di ruang hidup yang berbentuk kepulauan dengan air laut di sekelilingnya dan berada di dua samudra Pasifik dan Samudra Hindia di antara benua Asia dan benua Australia. Itu pelajaran waktu SD saya dapat demikian. Sampai sekarang dia untuk berubah itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan physical conformation, bentuk fisik. Ini memang negara kita kepulauan dan bagi saya dalam pembinaan angkatan laut tidak
mudah merancang suatu desain bagaimana mempertahankan negara itu, karena aksesnya banyak dari Natuna, Selat Sunda, Selat Lombok, Bali, dari Sulawesi, dari Laut Maluku, dari Ombay, dari Maluku Tenggara, aksesnya banyak. Kalau Singapura, Saiber, bahasa Indonesia, cuma kecil. Singapura paling banyak Selat Malaka di sebelah baratnya, Selat Belitung di selatannya dia, kemudian Selat Johor, dan mungkin seberangnya adalah Laut Cina Selatan. Kemudian Australia, bundar ya. Kemudian India cuma ngadep di selatan saja. Kemudian untuk Amerika Serikat cuma separuh-separuh barat timur. Indonesia dari mana-mana ada, barat, timur, selatan, utara, belum lagi dari atas juga. Karena sadar menurut beberapa peneliti, tempat untuk geostationary untuk orbit satelit yang paling bagus katanya di daerah kita, lebih stabil. Saya belum tahu pasti, tapi ini beberapa yang saya ketahui. Sebenarnya dari informasi fisik bagi kepulauan itu juga hanya menjadi mewarisi bagaimana membentukkan karakter. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan extended theory. Perluasan wilayah kita ini kan saat ini kita baru menjadi yang data yang kita selalu kita pakai, panjang garis pantai, luas teritorial, luas perairan kepulauan, luas CTE, tapi tidak menjadi suatu dasar bagi kita bagaimana mengelaborasi dari extended territory itu. Yang kedua, bagaimana kita memanfaatkan akses ke pedalaman yang dinamakan adalah inland waterway. Ini mungkin yang saya pernah diskusi juga dengan teman-teman. Kita selalu berdebat dengan istilah tol laut gitu kan. Nggak ada tol di laut, jangan ada tol itu di darat gitu kan. Ya kalau saya bilang itu hanya menggunakan bahasa saja. Karena sebenarnya Amerika Serikat tahun 2005 sudah mengeluarkan yang namanya Marine Highway Strategy. Jadi Marine Highway Strategy itu sama kalau menurut saya dengan tol lautnya dari Presiden Jokowi. Jadi Marine Highway itu adalah laut itu tidak berhenti di pangkalan, tetapi dia masih ke pedalaman melalui laut-laut. Jadi tidak ada lagi traffic light, tidak ada lagi pedagang pasokan dan sebagainya, sampai dia ke terminal yang paling dekat dengan yang memiliki kebutuhan untuk komoditas tersebut. Nah kalau kita kemungkinan selat itulah yang menjadi waterway tadi, artinya mungkin laut Jawanya, laut luasnya, selat-selat itulah menjadi inland waterway tadi. Cuma bagaimana? Ya sebenarnya kalau pendapat saya, tol laut itu ya terjemahannya kalau Amerika itu marine highway gitu saja. Kemudian juga mengenai number of population, tadi sudah saya sebut sedikit bahwa 230 juta yang berkecimpung hanya 2 juta, 1%. Apakah mungkin dalam 5 tahun meningkatkan jadi 2%? Walau alam. Tapi kalau dimulai dari UI saya kira bisa. Nggak ada yang lupakan ini. Ya paling tidak kan tambah dari 2.300.000 ada dari alumni UI, kemudian mungkin jadi insinyur di perikanan, kemudian juga mendalami di hukum laut misalnya. Nah hukum laut ini suatu yang ironis, bahwa setelah Pak Profesor Muhtar Kussumadharja, kita memiliki Profesor Hasim Jalal, itu yang dari geologi internasional. Kemudian kita setelah itu ada Eti ya, dan itu nggak ada lagi. Padahal satu-satunya yang akan menjamin mengenai eksistensi kita dalam rangka persatuan internasional, batas wilayah, kemudian juga berkaitan dengan eksplorasi kelautan, juga dukungan daripada pakar-pakar hukum itu sendiri. Kita sendiri. Jadi kalau 230 juta, pakar hukum kita cuma 3 orang saja. Itu lebih sedih lagi gitu ya. Satu hal yang menurut saya memang dari nama populasi itu bukan dari sisi jumlah saja, tapi berapa persen dari jumlah penduduk negara tersebut yang beraktivitas
ataupun juga memiliki keterkaitan dengan lingkungan laut. Yang berikutnya adalah mengenai nasional karakter bangsa. Saya kira kalau berbahasa kita itu masih banyak kalau menurut saya yang memiliki suatu kepentingan tentang laut itu masih tinggi sebenarnya. Contoh, orang Lampung ternyata masih nyebrang ke Jakarta, masih butuh. Walaupun kemudian ada rencana membangun jembatan Selat Sunda, terakhir beritanya tidak disetujui. Jadi tetap berikutnya masih menggunakan kapal. Yang terakhir dari elemen power Ateman tersebut adalah berkaitan dengan karakter gubernur. Jadi karakter pemerintahan. Kita juga sedih kan bahwa namanya Kementerian KKP itu baru muncul setelah tahun 2000. Kemenko Maritim itu 2014. Jadi butuh 10 tahun ada perubahan katanya. Mungkin berikutnya lagi apa kita kurang tahu. Tetapi paling tidak itu suatu inisiatif yang bagus bagi kita dalam rangka membangun yang namanya karakter of government. Jadi karakter government yang berkaitan atau yang isinya ke arah maritim. Oleh sebab itu bahwa elemen-elemen power yang dikumandangkan oleh Ateman itu merupakan benefit bagi kita untuk membangkitkan kembali mengenai karakter kemaritiman. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan adalah beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Kasat Pendahulu Laksamana Marsetio berkaitan dengan elaborasi daripada power tersebut, bahwa harapan untuk kita membantu sebagai negara maritim untuk mewujud kesejahteraan kemampuan Indonesia melalui laut, paling tidak yang pertama adalah dibutuhkan sumber daya manusia yang hidupnya itu membidangi yang berada di laut, di kemaritiman, artinya yang oleh anak buah kapal, kemudian di perikanan dan sebagainya. Itu yang kita bisa mulai digalakkan. Yang berikutnya adalah sumber daya alam. Itu jelas pelajaran kita itu sudah cukup banyak, kalau di laut itu banyak sekali potensi yang kita bisa galakkan. Kemudian kebijakan pemerintah itu saya kira jelas dengan dalam pemerintahan ini, kebijakan pemerintah dengan poros maritim dunia perlu kita dukung. Dan untuk mendukung hal tersebut, bahwa ada beberapa hal yang kita tawarkan dari Angkatan Laut, membangun budaya maritim bangsa dengan kesadaran kita bahwa kita punya negara kepulauan, 23 laut, dan juga menyadari bahwa potensi sumber daya laut yang sangat melimpah. Bukan hanya laut juga, dengan ruang udara juga yang sangat melimpah. Orang lain itu juga sama. Bagaimana laut dan udara itu betul-betul kita elaborasi untuk rangka pengembangan budaya maritim. Yang pertama, bahwa ada beberapa strategi yang tawarkan memang yang nanti kita elaborasi dalam tahun. Yang pertama adalah mendukung perwujudan kebijakan pemerintah berkaitan dengan visi maritim, terutama yang berkaitan dengan implementasi. Saya pada saat dilantik di sodori tugas sama Presiden, tugas untuk menggunakan Angkatan Laut dalam rangka membantu pembinaan SDM di kemaritiman, dan itu sudah saya lakukan. Yang pertama adalah melatih awak kapal di Publika untuk memiliki keterampilan kecakapan dalam pengawakan kapal, termasuk juga adalah kegiatan-kegiatan penggunaan basis Angkatan Laut dalam rangka pengembangan keilmuan yang ada di lembaga pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan dalam negara. Tidak laku-laku. Padahal ini sudah dibuat tahun sekitar 90-an. Cuma laku di sekolah-sekolah yang pernah di bawah Yayasan Angkatan Laut, Yayasan Tangtuan. Ini belum laku di luar mengenai buku-buku kebaharian untuk kemaritiman. Ini diberikan di sekolah SMP maupun SMA Tangtuan. Dan berikutnya adalah mengenai pengelolaan sumber daya kelautan, dan tentu saja sumber daya kelautan ini membutuhkan satu kerja keras yang cukup lumayan. Pertama, sebenarnya pengelolaan sumber daya kelautan itu enggak murah. Kemarin saya dapat ngobrol dengan Menko Maritim, ternyata benar kasar
berapa triliun dibutuhkan. Surveinya dulu itu berapa? Itu belum ketemu minyaknya, masih ogrek-ogrek, masih ngebor gitu, nungguin lagi keluar apa. Ini ada survei minyak di Selat Bali, itu baru ada hasil beberapa barrel sehingga kemudian akan dieksplorasi. Kemudian perikanan, nggak mungkin kita melanjutkan kegiatan perikanan kayak di desa itu, di danau, di kali pakai panci gitu kan nggak mungkin kalau dilakukan. Butuh kapal. Kapal kita ini kecil-kecil, paling banyak 30 GT. Padahal di luar negeri itu Thailand sudah 200 GT, ada yang 600. Yang terakhir ditangkap di Ambon itu sudah 600 ton, ada yang 2000. Kalau dilengkapi dengan alat-alat untuk pengolahan ikan, pengepakan ikan. Adalah suatu teknologi penangkapan ikan yang ini sangat berbahaya bagi perikanan. Adalah menggunakan suction. Jadi disedot. Jadi ikan dikasih lampu, lautnya dikasih lampu, ikannya kumpul, kemudian disedot ya. Itu nggak sampai 1 hari, palka udah penuh. Tapi semua dapat, ya telurnya, ya anaknya, emaknya habis. Kalau kapal ini ada di Indonesia, itu sangat berbahaya. Dalam jangka 10 tahun di Indonesia nggak ada ikan. Berikutnya lagi adalah berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Sudah saya sampaikan bahwa Angkatan Laut mendukung kegiatan peningkatan sumber daya manusia berkaitan dengan pembukaan lembaga pendidikan maupun balai latihan kerja di bidang kemaritiman, termasuk juga adalah pemberian bantuan tenaga manusia untuk pengembangan pendidikan. Saya sudah bekerjasama dengan Dinas dan Menko Maritim bahwa ada 290 sekolah kejuruan kemaritiman tidak ada guru. Jadi nanti akan dibuka kalau tidak 10 SMK kemaritiman dan kita akan membantu beberapa tenaga instruktur paling tidak mempelajari bagaimana alat peralatan kapal, dan ini juga menjadi suatu lahan tentunya bagi fakultas perikanan, fakultas teknologi perikanan sendiri dan sebagainya dalam rangka untuk mengisi kekosongan instruktur di sekolah menengah kejuruan perikanan atau kemaritiman. Yang berikutnya adalah strategi dalam pemberdayaan potensi sumber daya kelautan. Ini yang kita lakukan sekarang adalah lebih banyak saat ini berkaitan dengan penanggulangan illegal fishing. Karena menterinya pengusaha ikan, gitu ya. Jadi Menteri Susi ini ada pengusaha ikan yang berhasil, kemudian jadi menteri. Kita harus mendukung bahwa benar bahwa kalau nelayan ingin jana ada ruang laut yang masih ada potensi ikannya, maka yang paling bagus adalah mengusir yang nyuri supaya kita dapat ikannya banyak kan gitu kan. Itu benar. Tapi kan banyak yang nentang juga. Dan bilang bahwa kalau melupuk kalau illegal fishing sehingga nelayan bisa ada ruang laut di mana tidak lagi kehabisan stok. Karena kalau kita dicuri terus lama-lama juga akan kehabisan, terutama sudah jenuh dan Selat Malaka dan Laut Jawa itu sudah jenuh overfishing. Tapi ada beberapa daerah itu tidak begitu oversize, overfishing. Tetapi misalnya karena cuacanya agak begitu cocok dengan kapalnya, ya nelayan nggak berani juga. Oleh sebab itu memang dalam rangka pemberdayaan potensi maritim perlu adanya giat pemerintah dalam rangka membantu penyediaan alat peralatan dalam rangka eksploitasi laut. Selanjutnya adalah peningkatan pertahanan keamanan maritim. Itu jelas sudah kita lakukan penelitian angkatan laut. Kebutuhan penyediaan alutsista mungkin mohon diketahui oleh para audiens, kita memang saat ini hanya memunculkan pembangunan angkatan laut yang minimum esensial. Sudah minimum esensial. Karena kita angkatan laut menghitung kebutuhan kita harus ada adalah sekitar 120 kapal dengan berbagai jenis. Terus esensialnya kapan? Nanti kalau Dinas Pendidikan mengurangi yang 20% tadi. Tapi kalau 20%-nya masih tetap untuk pendidikan, ya kita tetap aja 150. Ya kita
tetap peduli bahwa ada bidang lain dalam pembangunan nasional yang membutuhkan anggaran, sehingga program TNI Angkatan Laut dalam rangka MPF itu berkisar pada paling tidak 150 kapal, tetapi harapan saya itu adalah kualitasnya prima, artinya bukan kapal pasukan yang kita punya. Kita ini sekarang masih memiliki kapal angkatan laut yang usianya sudah butur. Jadi kalau kapal itu butur itu kalau usianya sudah 30 tahun. Kalau orang 30 tahunnya lagi main cerang-cerangnya kan. Sehingga kita butuh permajaan kapal angkatan laut ini 30 tahun berarti baru ya. Nantinya bahwa kita dengan strategi berikut adalah sinergitas dari pilar industri pertahanan, ketersediaan alutsista TNI Angkatan Laut. Alhamdulillah bahwa kita sekarang banyak kapal kita yang sudah diproduksi oleh dalam kapal kita. Ada di Batam, ada di Jakarta, ada di Surabaya, dan ada juga beberapa pembuatan sarana-sarana ini oleh lembaga pendidikan. Yang saya tahu dulu ITS sudah membuat kapal layar bertenaga listrik misalkan. Kemudian UI waktu nggak salah itu membuat ini wireless boat gitu kan. Yang pernah saya tahu, mungkin ada lagi kegiatan dari universitas misalnya. Karena pada dasarnya pilar industri pertahanan itu hanya ada 3. Satu pemerintah, yang kedua akademisi, yang ketiga adalah industri sendiri. Saya pernah ke Cina, bahwa Cina dalam rangka efisiensi daripada kegiatan pengembangan alat-alatan itu ada namanya Third Academy, itu di Beijing. Itu adalah ada fakultasnya, ada dengan R&D-nya, ada industrinya, pemerintahnya jelas. Tapi antara universitas dengan R&D-nya dengan industri itu demikian dekat. Jadi hasil penelitian sudah langsung dilakukan untuk realisasi daripada program. Karena kita setiap riset itu kan diterima, langsung kemudian masuk laci gitu kan. Berikutnya lagi baru dibuka kalau kemudian dibutuhkan. Tapi banyak kan hilang. Dan menurut data banyak yang lari ke Malaysia katanya. Bapak moderator waktunya habis ya. Saya kira mengenai budaya bahari dari perspektif Angkatan Laut, yang pertama adalah memang bahwa kita melihat pada laut itu sendiri, bahwa laut itu sebagai media pemersatu, media perhubungan, media pengaruh, media pertahanan. Disitulah kita kemudian mengembangkan bagaimana strategi Angkatan Laut, bagaimana para prajurit Angkatan Laut dalam rangka melaksanakan tugas pokok, kemudian juga bagaimana Angkatan Laut bisa berperan dalam rangka pembangunan nasional. Oleh sebab itu bahwa Angkatan Laut dalam rangka pembangunan budaya maritim ini adalah mendorong terciptanya yang paling awal adalah sesuai dengan pilar daripada PB itu sendiri, adalah bagaimana budaya maritim itu menjadi momentum awal dalam rangka pembangunan manusia maritim Indonesia, yang pada dirinya itu menjadi bagian daripada komponen pembangunan negara maritim Indonesia. Saya kira itu yang dapat sampaikan dalam pelumum, karena kalau saya panjangkan ini 3 jam. Memang mungkin ada pelumum berikutnya yang agak teknis sedikit. Ini kan ilmunya dewa-dewa. Masih membutuhkan pembahasan, membutuhkan diskusi, dan tentu saja kembali bahwa kalau kita ingin mengembangkan kemaritiman sebagai bagian dari implementasi budaya maritim, pasti betul butuh biaya, butuh modal, dan butuh satu rencana ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan dari pelumum ini. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini merupakan satu draft awal, karena pada dasarnya ini tidak pernah dikupas. Tapi kalau saya melihat bahwa budaya maritim ini bisa menjadi induk segala ilmu yang beraspek kemaritiman. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.